Kediri ini kan sentra spiritualitas Jawa, memang ada beberapa di daerah di Jawa itu memang ada banyak, seperti Solo misalnya, di Gunung Lawu, kemudian di daerah Pajajaran, kemudian di Jawa Tengah juga masih banyak. Tapi selain Gua Silomangleng yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, ada satu tempat lagi di Kediri ini yang dipercaya bahwa mempunyai, kalau mengambil istilah yang paling mudah adalah yoni, Pak. Mempunyai yoni yang sangat luar biasa, mempunyai spirit yang luar biasa, yakni di Menang. Jadi di sana ada Pamuksan, kemudian di sana ada Sendang Tirto Kamandanu. Nah, satu hal yang pengen saya ketahui adalah mengenai sosok Raja Kediri yang paling terkenalnya adalah Joyoboyo. Joyoboyo ini kan banyak sekali ceritanya, Jadi kalau sebagai raja beliau jelas, tapi sosoknya yang sufi, kemudian sebagai raja justru tidak banyak dibahas ya. Pemerintahannya seperti apa, yang jelas beliau sangat sukses. Tapi ada satu hal yang menurut saya sangat tidak masuk akal adalah tentang mokso. Jadi sampai sekarang ini sebenarnya saya masih dalam tanda petik tidak percaya lah. Bagaimana seseorang yang benda padat seperti saya jenengan ini tiba-tiba langsung bisa mokso. Yang Joyoboyo itu yang kita kenal itu yang paling masyhur ini kok Jongko Joyoboyo itu, Pak ya. Di samping Jongko Joyoboyo itu ada sudah masyhur itu ya, itu tentang muksonya Joyoboyo. Muksonya Joyoboyo itu yang kita pahami sekarang adalah di Desa Pamenang, Pagu, gitu kan. Terus kalau mukso itu, kalau pemahaman mukso itu seharusnya spiritualnya harus memang sudah manunggal, Pak. Kalau belum manunggal tidak akan bisa mukso, ya. Mukso itu pemahamannya macam-macam, ya, macam-macam. Intinya pemahaman mukso itu sebenarnya pemahaman masuk ke alam suwung, alam ilahiyah, ya. Alam ilahiyah itu apa toh? Kita manusia itu ada beberapa alam ya. Kalau kita pelajari Empu Barada, ada 4 alam, itu alam jasad, alam jiwa, alam ruh, alam dzatullah, itu alam dzatullah. Terus orang itu tujuan kita semuanya ke alam ilahiyah, alam suwung. Suwung di sana adalah alam nurullah sebenarnya kalau Islam ya. Alam nurullah, alam cahaya ilahiyah itu. Kita itu yang hidup yang mana tuh? Ini harus paham dulu. Harus paham dulu, orang itu sebenarnya alam jasad, alam jiwa itu enggak hidup. Hidup adalah rohnya. Rohnya itu kalau ditiupkan roh baru kita hidup. Yang hidup roh. Rohnya Gustinya, bukan rohnya manusia. Nafaqo fihi min ruhi. Saya tiupkan ke dalamnya ruhku, rohnya kunya Gustinya, bukan manusianya. Jadi ini yang hidup. Yang hidup ternyata ruhnya. Kita itu yang hidup ruh kita. Kalau roh kita itu sudah tenggelam dalam nurullah, itulah namanya mukso. Ya. Ruh ini bisa masuk ke alam suwung. Suwung itu full nurullah. Tidak ada makhluk. Sebenarnya pemahaman nurullah, pemahaman mukso itu kalau roh kita sudah kembali ke suwung. Nah itu. Tapi ada pemahaman bahwa mukso itu ternyata harus jasanya hilang juga, gitu. Ada pemahaman seperti itu. Tapi intinya mukso itu sebenarnya roh kita tenggelam dalam nurullah itu sudah cukup, ya, di alam 3. Kita bisa masuk ke alam 3, berarti kita bisa namanya mukso, ya, bisa kembali ke nurullah kita. Oh ternyata yang hidup itu engkau, gitu. Itu mukso, ya. Sehingga pemahaman kalau Islam itu kalau Jawa itu manunggal. Manunggalnya kalau Gusti, gitu. Manunggal itu yang manunggal siapa tuh? Ternyata bukan manusianya. Kalau sudah mukso, sudah manunggal, kalau kita Jawa biasanya kita bilang
manunggal itu, yang manunggal itu sebenarnya manunggalnya gustinya, bukan kita memahami setelah manunggal ternyata kita nggak ada. Kitanya nggak ada, yang ada gustinya. Oh ternyata lahir batin itu gustinya. Gitu. Tuhannya itu ya? Tuhannya. Lahir batin ternyata Tuhannya, bukan manusianya ternyata suwung, nggak ada. Pemahaman suwung itu, pemahaman musuh itu ternyata kita harus masuk dalam suwung, itu musuh. Tapi pemahaman yang di Jayabaya, itu pemahamannya masyarakat sekitar udah lenyap sama jasadnya, hilang, jasadnya hilang. Tapi intinya spiritualnya Jayabaya hebat. Hebatnya sudah bisa kembali ke wilayah, alam wilayah. Kalau di apa itu biasa kita orang Jawa kembali ke alam kayangan gitu. Kalau di Islam kembali mi'raj, itu sudah bisa mi'raj. Kalau sudah bisa mi'raj berarti kita sudah paham ternyata kita itu sebenarnya nggak ada. La mawjuda illallah kalau Islam. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Nah, itu. Yang mewujud ternyata gustinya, lahir batin. Nah, itu musuh sebenarnya. Pemahaman musuh yang kita pahami saat ini sebenarnya begitu. Kalau di area sana yang kita lihat itu sebenarnya apa Pak Nur itu? Apakah di sana itu seperti ya katakanlah petilasan atau memang tempat semedinya Prabu Jayabaya atau apa di sana? Menurut penjenengan apa itu? Kalau saya tinggalnya di situ Pak, ya, lahir di sekitar Jayabaya. Kalau pemahaman masyarakat sekitar situ adalah tempat musuhnya, itu tempat musuhnya. Tempat musuh kalau kita pahami secara spiritual, ya spiritual itu tempatnya tenggelamnya nur kita, ruh kita ke nurullah, itu pemahaman. Mungkin saat itu semestinya awal di sana, terus kalau pemahaman orang-orang sekitar jasanya hilang mungkin juga di sana. Kalau kita Jawa itu manunggalnya mungkin tempatnya di sana, akhirnya dibikin petilasan Jayabaya. Itu kalau sudah masuk ke situ ya sudah paham gustinya, ya sudah paham kita siapa, gustinya siapa. Gitu. Untuk memahami tingkatan-tingkatan seperti itu sebenarnya kita ini harus seperti apa teman? Untuk memahami kita harus paham diri kita. Diri kita siapa, Tuhan kita siapa. Itu harus latihan Pak. Makanya ada gua Klothok itu sebenarnya diwarisi sama Empu Barada itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan. Tahapannya sebenarnya apa ya? Gusti itu Tuhan itu ya mencipta manusia itu untuk mencipta makhluk untuk biar dikenali gitu saja. Biar dikenali. Ya. Triknya apa? Yaitu harus latihan Pak. Latihan suwung, ya. Latihan kosong. Ternyata memang benar manusia itu kosong. Yang wujud ternyata gustinya. Ya, nanti Pak, kita akan bahas di video selanjutnya Pak, terkait hal itu ya. Nah, untuk memahamkan terkait dengan mokso sekali lagi Pak Nur, supaya kita tidak salah paham, tidak salah tafsir itu harusnya seperti apa Pak Nur? Orang-orang awam seperti saya juga, teman-teman yang lain ini bagaimana? Kalau pemahamannya hilang jasanya ya sudah lah, itu dipahami saja. Nah, tapi yang intinya pemahaman itu sebenarnya pemahaman manunggal. Manunggal kalau Gusti itu kalau Jawa ya, manunggal kalau Gusti itu pemahaman tenggelamnya ruh kita ke nurullah, itu ke nurullah. Ternyata begitu tenggelam ya, ternyata yang tampak gustinya saja. Ya. Begitu sudah di alam 3, alam suwung gitu. Turun ke alam 4 itu sudah paham, Pak. Gustinya sudah manjing kalau Jawa. Sudah manjing, ternyata yang tampak itu wujudnya gustinya. Ya. Lahir batin. Ya, yang manusianya mana? Ternyata manusianya sudah nggak pernah tampak, lama sudah nggak ada yang wujud. Wujudnya ya wujudnya Gusti. Itu lahir batin wujudnya Gusti. Nah, kita lahir batin wujudnya Gusti. Ruh kita sama Pak. Nah, kita basicnya saja beda. Tapi begitu lihat
dalamnya, ruhnya ternyata ruhnya Gustinya. Ruh kita, ruh jenengan, ruh tumbuhan sama. Ternyata ruhnya Gustinya, bukan ruh kita. Gusti itu saya tiupkan ruhku, itu ruhku, bukan ruhnya Gusti Allah, bukan ruhnya manusianya, ruhnya Gusti Allah. Berarti ruh kita sama, Pak. Cuma casingnya saja beda, tapi dasarnya casingnya ya sama, Pak. Bentuknya saja beda, dasarnya materialnya casing sama, casingnya sama, terus ruhnya sama, dasarnya. Dan ternyata lahir batin wujudullah. Kalau mokso itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah tingkatan tertinggi dari spiritualitas seseorang, Pak. Menurut Pak Nur sendiri seperti apa itu? Benar? Kalau mokso itu di alam 3, Pak. Alam 3 itu untuk mengenal Tuhan itu memang kita dicipta untuk mengenal ya. Allah itu menciptakan makhluk untuk biar mengenali. Lah, untuk mengenal Allah harus masuk alam 3. Memang itu alam 3 itu alam untuk mengenal Tuhan. Oh, ternyata engkau gitu. Begitu mengenal Tuhan di alam 3 harus turun ke 4. Paling tinggi malah alam 4 sebenarnya, Pak. Alam 4. Begitu turun ke alam 4 berarti bersama Tuhannya ya. Terus yang ada ternyata Tuhannya. Ternyata manusianya sudah lenyap ya. Pemahaman akunya sudah enggak ada. Akunya sudah akunya Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kesombongan, rumongso, aku iki piye-piye itu sudah tidak ada ya? Akunya enggak ada. Enggak ada ya, enggak ada sama sekali. Akunya enggak pernah tampak. Akunya enggak pernah tampak. Aku itu menungso itu manunggali rasa itu cuma menungso itu wujudnya cuma alam pikir, Pak. Akal sama kolbu. Aku itu apa bisa disamakan dengan ego, Pak? Ego itu nafsunya, Pak. Kalau akunya Tuhan. Akunya manusia sebenarnya enggak ada. Kalau kita cuma yang punya ego kita itu nafsu kita. Itu nafsu kita yang ada. Kalau aku itu satu sebenarnya, Pak. Akunya siapa? Akunya Tuhan. Iya gitu. Lahir batin. Iya. Itu, Pak, saya kira ya. Bukan tingkatan tertinggi, harus turun lagi. Setelah kebutuhan harus turun. Turun untuk apa? Untuk menghidupi. Ternyata untuk menghidupi siapa? Menghidupi Tuhannya. Tumbuhan itu juga rohnya Tuhan, hewan rohnya Tuhan, kita rohnya Tuhan, bukan roh kita. Saya kira itu. Menghidupi. Saya kira itu, Pak ya.